Bapak Ibu, perkuliahan kita pada pertemuan kali ini pada mata kuliah Filsafat Ilmu Prodi Magister Ekonomi Syariah untuk semester 1. Sama-sama kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bertemu kembali pada pertemuan perkuliahan kali ini. Sebagaimana janji saya bahwa akan mengomentari dari produk yang disampaikan oleh mahasiswa yang apabila Ibu memberikan kritik atau saran terhadap tulisan yang pertama ini, Ibu akan mengomentari punyanya Pak Aris Saparullah ya kalau nggak salah. Punya Pak Aris Saparullah. Ada Pak Arinya? Ada, Bu. Bu mau melihat wajahnya dulu. Ada, Bu. Iya. Pak Aris Saparullah, oke. Ini tulisannya Pak Aris Saparullah sudah saya tayangkan. Jadi Pak Ari sudah mencoba mengikuti template yang ada di Jurnal Transformatif Pascasarjana IAIN Palangkaraya. Tadinya punya Pak Ari judulnya rata seperti ini ya. Coba saya lihat. Nah, tadi tulisannya rata seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat di layar ya? Oke. Bisa, Bu. Nah, tadi seperti ini, maka Ibu jadikan di tengah-tengah seperti ini. Sebelum mengomentari ini, di semester ini, di grup ini sudah ada, yang saya tahu sudah ada 2 orang yang artikel jurnalnya sudah dipublis di artikel luar Pascasarjana IAIN Palangkaraya. Yang pertama ada Pak siapa? Pak Eko ya yang kemarin? Pak siapa? Pak Imron, saya Bu. lupa. Pak Imron, Bu. Coba saya lihat lagi. Nama Pak Sagap. Pak Imron. Oh, bukan. Pak Imron mana? Ada Pak Imron di sini? Hadir, Bu, hadir. Iya, Pak Imron kah yang sudah submit? Iya, Bu. Pak Imron. Oh, Pak Imron nanti minta tolong dikirim lagi artikel jurnalnya karena chat di WA saya terhapus. Oh, baik, Bu. Siap. Iya. Pak Imron Agung itu sudah publis artikelnya di jurnal dengan mencantumkan nama pembimbing akademik kalau tidak salah ya, sama Ibu yang jadi ada 3 orang timnya, Pak Imron Agung sebagai penulis pertama. Di jurnal mana itu kemarin Pak Agung? Di Saintek Idea, Bu. Saintek Idea. Itu maaf, itu ada biaya edit, ada biaya editornya? Ada biayanya. Berapa Pak Imron? 300, Bu. 300. Biaya publisnya? Enggak, itu biaya totalnya segitu, Bu, totalnya. Oh, memang segitu. Itu Pak Imron sendiri yang menyesuaikan dengan template? Iya, disesuaikan sesuai format dari jurnalnya. Oh, itu Pak Imron sendiri yang melakukannya? Iya, terus dari pihak mereka di-review gitu. Oh, begitu. Saya punya jurnal ekonomi. Kalau misalnya dari teman-teman mau submit ke sana, kalau tidak salah itu 200.000, tetapi kita sendiri yang harus memperbaiki jika ada yang tidak sesuai dengan tulisan dalam hal substansinya, kemudian memperbaiki template-nya, kemudian pokoknya kita yang memperbaiki, kemudian disubmit, diperiksa lagi, dikembalikan lagi, perbaiki lagi, dan seterusnya. Itu 200.000 kalau tidak salah ada. Kalau tidak salah begitu caranya, itu bisa saya tunjukkan ya, 200.000. Tetapi kalau misalnya naskah kita berikan,
mereka yang menyesuaikan dengan aplikasi Zotero, referensinya, kemudian mereka yang membetulkan template-nya, kemudian kalau ada hal-hal yang substansi tetapi yang kecil-kecil, itu mereka yang meluruskannya. Kalau misalnya yang besar-besar biasanya dikembalikan kepada penulis, itu 500.000. Termasuk huruf besar, huruf kecil, kemudian awalan, akhiran, dan seterusnya, itu 500.000. Itu yang ekonomi yang saya tahu ya. Tapi ada juga yang tidak berbayar. Nah, yang perlu diluruskan, sebenarnya tidak ada publikasi, tidak ada submit sampai publikasi artikel jurnal itu yang berbayar, itu tidak ada. Kecuali translate. Ada juga ya, misalnya di PB itu 380 satu jurnal, tapi saya tidak tahu itu biaya apa. Jadi artinya free sebenarnya, hanya saja biaya translate, biaya editor, menyesuaikan template, yang begitu-gitu ada yang meminta, ada yang tidak. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita mencoba mengomentari tulisannya Pak Ari Safarullah. Mana tadi Pak Ari Safarullah? Hadir, Bu. Pak Ari, oh ya. Di mana ini posisi? Di luar, Bu. Lagi santai sama Sagap, Bu. Oke, sekarang coba kita lihat. Pak Ari Safarullah ini sudah mencoba menyesuaikan dengan template yang ada di jurnal transformatif, yaitu di Pascasarjana YN Palangkaraya. Ini di antara hasil tulisannya. Jadi tadi judulnya rata kanan. Ini saya rubahkan menjadi rata kiri, rata kanan. Di sini ada catatan saya di samping. Jadi catatan saya di samping ini saya mencoba menghilangkan tulisan ini ya. Harus dikecilkan ya berarti ya. Sekiranya terlihat. Sebentar. Nah, ini ada tulisan saya, Pak Ari Safarullah, untuk yang judul ini ya. Apakah judul dan subjudul yang digunakan, atau kenapa tidak ambil judul atau subjudul saja? Karena judul ini terlalu tumpang tindih dia. Apakah hakikat ilmu dan pengetahuan saja? Apakah hakikat ilmu pengetahuan saja? Apakah karakteristik hakikat ilmu dan pengetahuan, atau karakteristik hakikat ilmu pengetahuan saja? Coba ini direka ulang, ya. Ibu. Mohon maaf. Apakah hakikat ilmu dan pengetahuan, atau hakikat ilmu pengetahuan dannya hilang, atau karakteristik hakikat ilmu dan pengetahuan, atau karakteristik hakikat ilmu pengetahuan dannya juga kurang. Jadi sesuaikan dengan isi. Sesuaikan dengan isi yang di bawahnya. Itu satu ya. Kemudian abstrak ini masih belum saya komentari karena belum saya translate. Yang jelas isi abstrak itu satu, langsung pada tujuan penulisan atau maksud penulisan. Yang kedua, metode penulisan. Apa yang ada di metode penulisan itu? Jenis penelitian yang dilakukan, kemudian data primer dan sekunder, karena ini kajian pustaka ya. Data primernya apa, data sekundernya apa, kemudian bagaimana melakukan analisisnya, kemudian bagaimana memvalidasi data primer dan sekunder tadi. Itu dijelaskan di abstrak. Dari mana itu? Dari metode penulisan yang ada di berikutnya. Nanti saya sampaikan. Itu diperas lagi gitu ya, diambil intisarinya. Kemudian kalimat berikutnya adalah hasil penelitian kita. Hasil tulisan kajian kita. Itu yang ada di dalam abstrak. Oke, selanjutnya pendahuluan. Saya sampaikan teknis dulu.
Bapak Ibu bisa melihat nggak ini yang di layar? Bisa, Bu. Oh bisa ya. Kalau saya kurang bisa melihat ini kecil. Karena harus tertindih dengan, oh ini bisa dikesampingkan ya. Oke, saya besarkan lagi. Sayanya yang kesulitan membaca. Ini saya geser. Oke. Nah, ini lagi yang berikutnya komentar saya, Pak ini. Ari Safarullah, tambahkan nama dosen sesuai afiliasinya. Jadi tolong tambahkan dosen yang mengajar di ekonomi syariah. Boleh dosen PA-nya, boleh ditambah dosen pembimbing proposal atau tesisnya jika submitnya nanti. Kalau submitnya sekarang saran saya dosen pembimbing akademik dan saya selaku yang mengajar filsafat ilmu. Jadi paling tidak 3 orang sebagaimana yang dilakukan oleh Imron dengan Sagap. Jadi Sagap Ini itu Bu, 3. dosen pembimbing Ulun, Pian Bu. Oh, saya dosen pembimbing. Mungkin disimak kemarin lihatnya gitu Bu. Oh gitu. Kalau begitu berarti nama saya, boleh nama saya. Oke, boleh nama saya atau boleh dimasukkan satu lagi, itu boleh. Ya. Ya Bu. Kemudian lagi pendahuluan. Ini ada kata Tuhan. Huruf besar awalnya. T-nya huruf besar. Kemudian manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yaitu yang mana manusia adalah, nah itu kalimatnya rancu. Jadi yang mana manusia adalah, itu Ibu kasih tanda merah di sini, kemudian dicoret. Jadi manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yaitu makhluk yang selalu berpikir. Seperti itu kalimatnya, ya. Kemudian lagi dalam kesehariannya manusia tumbuh dan serta mengembangkan diri, dan serta gunakan salah satunya, dan atau serta yang digunakan. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi ada coretan saya. Ambil satu kata saja. Coba perhatikan di sini. Keadaan lingkungan yang berbagai macam ragam. Apa itu artinya, Ari Safarullah? Berbagai macam ragam. Ambil salah satu saja. Berbagai macam atau berbagai ragam. Ya. Nah, kemudian lagi yang berikutnya. Ambil 2 kata saja ini tadi ya. Kemudian kata yang diambil salah satunya itu menjadikan manusia menjadi bijaksana. Kata menjadinya 2 kali. Ambil salah satu yang mana, ya? Oh ini Bu. Kemudian ini manusia. Ini kurang A-nya. Oke, di jurnal nggak bisa yang seperti ini. Jadi harus betul-betul sempurna titik komanya. Kemudian lagi ini ada yang Ibu kasih tanda merah ini ditambahkan sebagai makhluk yang berpikir. Ya. Kemudian di alinea berikutnya apa yang dimaksud formal? Ini kan Ari menuliskan seperti ini. Pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya. Mungkin di sini sedangkan filsafat dimulai dengan keduanya. Mungkin seperti itu. Ilmu pengetahuan manusia dapat sejak dari bangku sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Ini melanggar dari ajaran dari pelajaran kita pada pertemuan pertama dan kedua ini, Ari Safarullah, karena mendapatkan ilmu pengetahuan itu justru dari sejak lahir. Bahkan ada yang menyebutkan dalam kandungan. Ya, jadi boleh seperti ini, tetapi diperjelas apa yang dimaksud ini pendidikan formal. Nah, seperti itu. Jadi ilmu pengetahuan manusia didapat secara formal sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Sementara secara informal sejak manusia dilahirkan sampai tutup usia. Nah, seperti itu dijelaskan. Kemudian lagi ini ada kata di mana itu dipisah.
Oh, Tapi kenapa Ibu menulis dipisah di sini disambung? Awalan di apabila bertemu dengan kata kerja maka ditulis sambung. Awalan di apabila berikutnya adalah kata selain kata kerja maka dia ditulis dipisah. Di mana itu bukan kata kerja maka dia harus ditulis dipisah. Seperti ini. Oh, iya, Bu. Oke, itu berlaku dimanapun ya. Kemudian ada lagi saya kasih tanda di sini. Maka dari itu dalam artikel ini saya akan mencoba. Satu, hindari kata saya, gunakan kata penulis, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian kata akan itu berarti belum melaksanakan. Kalau proposal itu boleh menggunakan kata akan, tapi kalau sudah menjadi sebuah produk, produk artikel, produk tesis, itu kata akannya dihilangkan. Dan ini berlaku general kepada penulisan yang lainnya ya. Oke, ini yang hal substansi, yang penting. Teman-teman semua, pendahuluan yang ditulis hari ini hanya mendeskripsikan, belum ada kegelisahan. Belum ada kegelisahan akademik, sehingga belum ada gap. Kenapa ini penting untuk diangkat menjadi sebuah tulisan? Belum di situ mencantumkan. Nah, saran Ibu di sini, bisa menggantinya, tulisan di atas tadi kan sudah panjang tuh. Ini sudah pas, Ari Saparullah menulis 4433 itu sekitar 14 halaman atau kurang lebih 3.000 kata. Itu sudah memenuhi syarat sebuah artikel jurnal ya. Jadi Ari Saparullah ini ada catatan Ibu, bisa mengganti dengan kalimat bahwa manusia itu berpikir karenanya dalam Al-Quran ayat pertama turun adalah kata ikro, artinya baca atau bacalah. Artinya Allah menyuruh manusia untuk berpikir menggunakan akalnya. Sebagaimana disampaikan oleh siapa di sini, Muslimah barangkali ada berpendapat bahwa yang dimaksud membaca di sini adalah memikirkan semua ciptaan Allah. Nah, di sini kegelisahannya namun sayang. Apa namun sayangnya? Pemahaman manusia dengan kata ikro hanya sebatas membaca dalam arti yang sempit. Karenanya banyak yang tidak menempatkan berpikir sebagaimana ibadah, sebagaimana ibadah yang lainnya. Nah, ini kegelisahan akademiknya si Ari Saparullah ya. Jadi kalimat ini ditambahkan. Atau seperti ini kalimatnya boleh. Bahwa berpikir itu adalah merupakan hakikat dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Namun sayang, manusia tidak banyak yang menggunakan akalnya untuk berpikir menggali dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Itu juga kegelisahan akademik. Ya, Ari Saparullah ya. Iya, Bu. Oke, berikutnya metode penelitian. Library sebagaimana kepustakaan, maka tidak ada yang menyebabkan dia harus huruf besar, kata pertamanya. Jadi huruf kecil saja. Yang berikutnya di sini kembali lagi harusnya dipisah. Saya kembali lagi ada, ini dihilangkan. Cukup kata penulis. Kemudian memaparkan diganti kata mendeskripsikan. Ya. Kemudian karakteristik, hakikat ilmu dan pengetahuan ini coba disesuaikan. Kalau Ibu cenderungnya tidak usah ada kata dan, hanya hakikat ilmu pengetahuan saja ya. Nah, kemudian sesuaikan ke judul ya. Judulnya sesuaikan. Nah, Ari Saparullah tambah di sini. Tambahkan data primer dan sekundernya apa dalam penelitian ini. Bagaimana menganalisis datanya, cantumkan. Dan bagaimana memvalidasi datanya, cantumkan. Ini yang sesuai memvalidasinya ini Bu, sesuai dengan library research gitu Kak Bu? Soalnya saya belum pernah Bu bikin ini library research kayak gini Bu. Jadi masih agak awam Bu. Lihat di artikel Ibu yang sudah terbit kemarin. Oh, di iya, situ ada. Itu salah satu contoh saja tapi iya, Bu, sebagai salah satu contoh saja. Kemudian lagi Ari Saparullah tolong dikutip buku metode menulis proposal itu mudah yang sudah ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Iya, Bu. Nah, tolong dikutip itu ya. Ada di Google Scholar Ibu juga. Sudah Ibu cantumkan di Google Scholar Ibu. Oke.
Kemudian berikutnya hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan di sini, kalau memang ilmu pengetahuan itu hanya satu, maka ini berarti harus dicoret dannya. Jadi definisi ilmu pengetahuan. Meskipun bagian A-nya pengertian ilmunya boleh. Nah, itu satu. Yang berikut, membahas tentang ilmu pengetahuan, tolong dikutip artikel jurnal Ibu yang sudah publis di artikel di jurnal internasional. Di mana melihatnya Bu? Di Google Scholar Ibu. Google Scholar Ibu cari Muslimah dosen IAIN Palangkaraya atau Muslimah IAIN Palangkaraya, maka akan muncul di sana judulnya Sains apa ya? Ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam, kalau tidak salah seperti itu. Ilmu pengetahuan dalam Al-Quran atau ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam itu berbahasa Inggris, jadi bisa diminta ditranslatekan di Google Scholar. Paling tidak mengetahui bahwa maksudnya itu yang dikutip dari artikel Ibu itu gitu. Itu sudah publis bulan kemarin, publisnya di Google Internasional. Oke. Nah, sampai sini yang Ibu komentari, yang lain boleh bertanya. Baru sampai metode. Oke, Ibu lanjutkan. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini, Bapak Ibu, di sini cantumkan dulu hasil penelitian yang didapat. Misalnya hasil penelitian yang didapat dari penelusuran pendapat orang-orang atau hasil penelitian orang-orang atau Al-Quran atau hadis. Artinya di pembahasan ini harus banyak mencantumkan pendapat-pendapat orang. Setelah itu kalimat berikutnya baru pendapat dari penulis sendiri mengomentari dari pendapat orang tadi. Mana yang sama, mana yang berbeda, mana yang penulisnya sesuai dengan apa yang dibahas. Artinya Bapak Ibu disandingkan dulu, kemudian ditandingkan, kemudian baru bagian mana yang sama, bagian mana yang tidak sama. Misal ada satu alinea. Satu alinea itu separohnya sama, menguatkan pendapat orang lain, menguatkan hasil penelitian orang lain, tetapi ada yang tidak samanya gitu loh. Artinya tidak mesti harus 100% berbeda dengan orang lain gitu. Jadi komentar dari penulisnya, bagian mana yang sama, bagian mana yang tidak sama. Misalnya ada 10% saja yang berbeda, yang 90%-nya sama. Maka komentar penulis terhadap yang 10% itulah hasil dari penelitian ini. Itulah novelty yang menjadi sumbangan penulis. Itulah hal baru yang ditemukan oleh penulis. Kalau ternyata 100% semuanya sama dengan penelitian terdahulu, maka dikomentari hasil penelitian Anda menguatkan penelitian orang lain, menguatkan pendapat orang lain, dan seterusnya. Berarti tidak ada Bu novelty kita. Berarti tidak ada dong Bu kebaharuan dari hasil penelitian saya. Tidak. Terus mananya kebaharuannya? Kebaharuannya adalah hasil penelitian kita menguatkan orang lain, itulah barunya. Nah, artinya tidak ada yang sia-sia dari penelitian kita. Nah, itu dari pembahasan. Kemudian simpulannya itu adalah hal-hal penting yang bagian mana yang berbeda, bagian mana yang sama, bagaimana komentar penulis, 3 hal itu diperas lagi, maka menjadi simpulan. Simpulan itu sekitar 500 kata ya. Ini berapa ini? Pak Saparullah, simpulannya ini ada 4, padahal yang diteliti hanya 1.
Ini ada berapa ini? 340 kata. Terlalu panjang ini. Pak Saparullah, ini terlalu panjang. Kalau misalnya dalam bentuk rumusan masalah 1, 2, 3, 4, maka simpulannya adalah jawaban dari rumusan masalah 1, 2, 3, dan 4. Tapi karena Pak Saparullah hanya, kalau artikel jurnal itu hindari 1, 2, 3 ya, hanya ada 1. Maka satu kalimatlah jawaban dari simpulan ini. Satu alinea atau satu kalimat panjang yang menjawab dari kegelisahan rumusan masalah yang kita tulis di bagian terakhir pendahuluan. Itu kesimpulan ini. Nah, ini kepanjangan, diperas lagi ya Pak Saparullah ya. Yes, ya, Bu. Oke. Kemudian selanjutnya boleh ada rekomendasi, boleh juga tidak ada rekomendasi. Nah, ini dari, nanti akan saya lanjutkan memberi masukan terhadap pembahasan dengan simpulan. Ada yang mau ditanyakan? Boleh Saparullah atau Bapak Ibu yang lainnya? Pak Saparullah paham ya terhadap alur tulisan ini ya? Iya, Bu. Cuman yang saya agak kurang ini di metode itu nanti, Bu. Misalkan di library research tadi kan segala ada yang Ibu dari kutip dari jurnal juga gitu, maksudnya data sekunder, data primer itu saya masih belum mengerti, Bu. Kalau di library research, Bu. Data primer itu artinya utama, sekunder itu artinya penunjang. Data primer dari penelitiannya si Saparullah ini, buku siapa, karangan siapa, atau hasil penelitian siapa, itu tercantum di situ. Oh iya, Bu. Jadi data primer itu buku atau referensi utama yang digunakan oleh si Saparullah. Kalau sekunder itu artinya buku atau hasil penelitian penunjang. Kemudian analisis, menganalisisnya apakah deduktif atau induktif, itu satu. Apakah menggunakan analisis logis, itu dua. Apakah menggunakan triangulasi, itu juga bisa. Apakah menggunakan cara yang lain menganalisisnya, itu juga bisa. Ibu dari mana, Bu, mencari apa yang Ibu sebut tadi? Misalnya Mulung. Kalau menurut Mulung menawarkan cara menganalisis kajian pustaka itu dengan cara ABCD. Kemudian lagi si Ari Kunto menawarkan menganalisis data untuk penelitian kepustakaan itu ABCD. Nah, seperti itu. Artinya harus ada panduan kita. Panduan payung. Sebagai payungnya, sebagai pedomannya mengikuti punya siapa. Seperti itu. Itulah yang kita kutip tadi. Apakah menggunakan Creswell? Creswell, analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan dua langkah. Yang pertama bla bla, yang kedua bla bla. Kemudian footnote pendapatnya Creswell, umpamanya seperti itu. Itu ya, paling tidak ya. Iya, Bu. Oke, yang lainnya Ibu minta dikirimkan ke Bilal sebelum perkuliahan kita 2 minggu yang akan datang. Saya usahakan sudah sudah Ibu komentari, sehingga ketika teman-teman melakukan diskusi dari mata kuliah filsafat ilmu, saya mengoreksi dari artikel yang Bapak Ibu kerjakan supaya tidak menumpuk ya, karena yang S1 juga saya bimbing sampai publish artikel jurnalnya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Dari apa yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu silahkan memperbaiki sebagaimana yang saya sampaikan. Misalnya 1 minggu ke depan sudah rampung, maka tolong itu dikirimkan ya. Supaya lebih cepat saya mengoreksinya, lebih cepat juga Bapak Ibu submit atau publikasi artikel jurnal. Jadi sudah tidak memikir artikel lagi gitu. Tinggal memikirkan TOEFL,
kemudian memikirkan proposal karena sudah saya ingatkan tadi ya, Desember itu sudah harus siap-siap produknya. Januari sudah harus masuk. Saya berharap 1,5 tahun, 1 bulan sudah pada out yang di sini jadi alumni. Amin. Iya, kalau tidak dikejar seperti itu, Bapak Ibu tidak merasakan dari kemarin mendaftar, kemudian saya tes kemarin, tiba-tiba 1 bulan lagi sudah selesai kuliah semester 1. Itu sama sekali nggak terasa. Mohon izin, Bu. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Saya melanjutkan, Bu. Saya melanjutkan kami dengan Permisi Bu Muslimah. Silakan. Ada yang mau bertanya Pak Eko itu? Boleh. Bu. Ya, Pak Bu. Eko Abu Nizam, silakan. Iya, Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi begini Bu, yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan penerbitan artikel ini Bu, kami kan ada juga Bu penugasan dari Pak Imam tentang teori-teori sosial Bu. Nah, di dalam teori-teori sosial itu kami juga dipacu oleh Pak Imam untuk membuat artikel juga Bu. Nah, ya. Jadi yang kami hadapi ini Bu sekarang pertama tentang penulisannya, kemudian yang kedua judulnya seperti saya sendiri Bu, judulnya itu pandangan masyarakat terhadap eks-pasien corona perspektif sosiologi yang sudah saya konsulkan dengan Pak Imam Bu. Nah, tapi dalam penulisannya kami terbatas kepada konsultasinya Bu untuk membenarkan atau membetulkan. Jadi apakah bisa Bu, pertama judul yang kami pakai di Pak Imam ini juga bisa kami pakai untuk konsultasi dengan Ibu begitu Bu. Jadi nanti namanya itu ada nama Pak Imam dan nama Ibu. Itu yang pertama Bu ya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan waktu Bu. Untuk konsultasi ini apakah kita bisa Bu konsultasi dengan Ibu agar bisa lebih lebih terkoordinir. Mungkin kata Ibu tadi 2 minggu, kami bisa rampungkan dalam 2 minggu, tapi kami bagaimana caranya bisa efektif konsultasi dengan Ibu ini sampai selesainya itu Bu. Caranya kan Ibu juga sibuk kayaknya. Nah, kalau dengan Pak Imam Bu, kami konsultasinya kemarin itu pertemuan masih Bu. Jadi menunggu besok lagi kami baru bisa konsultasi lagi tentang tulisan ini. Demikian Bu. Oke, saya sudah meminta Pak Imam supaya membimbing mahasiswa ketika presentasi perkuliahan bukan dalam bentuk makalah. Itu zaman bahula. Sekarang itu jangankan mahasiswa S2, mahasiswa S1 saja di Tarbiyah, di Eptik IAIN Palangkaraya sudah mewajibkan artikel jurnal, bukan lagi makalah. Itu satu. Artinya, artikel jurnal yang dibimbing oleh dosen, selain untuk bisa digunakan untuk submit, juga untuk memenuhi tugas perkuliahan dalam setiap minggunya untuk semua mata kuliah. Oke, itu satu. Yang kedua, Bapak teruskan dulu berkonsultasi dengan Pak Imam, teruskan berkonsultasi dengan saya untuk mata kuliah filsafat ilmu. Kalau yang sosiologi, biarkan dulu dengan Pak Imam. Nanti seperti apa bimbingannya Pak, itu mengarah kepada, seperti apa teknik penulisannya, tergantung jurnal mana yang menjadi sasaran. Misal seperti Pak Ari itu sasarannya jurnal transformatif. Saya ingatkan ya, jurnal transformatif pasca sarjana IAIN Palangkaraya terbitnya 2 kali dalam 1 tahun. 1 kali terbit ada 10 artikel, berarti 1 tahun hanya 20. Sementara jurnal transformatif IAIN Palangkaraya sekarang itu sudah berada di Sinta 4 menuju Sinta 3. Salah satu syaratnya adalah 60% penulis luar, 40% penulis dalam. Bapak Ibu hanya punya peluang 40%. Itu dari mahasiswa, belum lagi dari dosen. Jadi 40% itu antara dosen dan mahasiswa.
mencari peluang yang sama di jurnal transformatif. Nah, kalau 10 orang berarti hanya 4 orang dalam satu semesternya. 4 orang itu tadi, misalnya ada dosen 1, mahasiswa 3, berarti hanya 3 satu semester. 1 tahun hanya 6. Sementara alumni ada berapa? 1 tahun. Alumni itu ada 100 lebih. Jadi kan hal yang tidak mungkin. Jadi itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, apabila menerbitkan artikel di luar daripada jurnal IAIN Palangkaraya, itu nilainya lebih tinggi. Nah, jadi saya berharap gunakan jurnal-jurnal yang ada di luar sana, ya. Jadi Pak Eko, seperti apa teknik penulisan yang dibimbing oleh Pak Imam, sesuaikan kepada jurnal mana yang akan dituju. Ibu belum punya, Bu, jurnal mana yang akan dituju. Kami tidak tahu, kami tidak punya link. Bikin saja dulu sebagaimana format yang dibuat oleh si Ari yang menyesuaikan template-nya transformatif pasca sarjana. Gunakan aja dulu seperti itu. Selanjutnya baru diubah ke mana yang kita tuju. Kemudian berikutnya lagi, Bapak Ibu, lebih baik banyak tulisan itu, maksudnya katanya. Untuk artikel jurnal itu kan 3.000 sampai 4.000 kata. Nah, lebih baik banyak, membuangnya gampang. Yang berikutnya lagi, untuk penulisnya hindari 1 orang. Hanya Anda, itu dihindari. Jadi dengan siapa? Makin banyak timnya makin bagus. Jadi gunakan saja dosen-dosen yang ada di Magister Ekonomi Syariah atau menggunakan dosen di prodi lain selama dia di pasca sarjana ini, tetapi afiliasi ilmunya cocok. Misal seperti Pak Safarullah tadi kan tentang hakikat ilmu, Pak Imam itu juga dosen filsafat ilmu di S1, saya dosen filsafat ilmu di S1, mungkin nanti bersama dengan Pak Direktur, dan ada beberapa nanti saya lihat yang hasilnya yang cara menulisnya berkualitas, kemudian menggunakan aplikasi Zotero, itu Bilal itu bisa itu menggunakan aplikasi Zotero, kemudian Ibu Cingkan menjadi tim dengan mahasiswa ekonomi syariah yang ada di Antasari dengan yang ada di Tulung Agung. Rencana saya ditimkan seperti itu, karena itu akan memperkuat akreditasi MES Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti tim dengan yang lain, tapi saya lihat dulu isinya ya. Kemarin yang punya Sagap itu mau saya timkan dengan dosen ekonomi syariah yang kemarin mengisi webinar, Pak Agus itu. Cuman saya lihat isinya masih belum dalam bahasannya, si Sagap akhirnya ya udahlah pakai dosen yang ada di dalam gitu. Jadi si punyanya Pak Ari tolong disempurnakan supaya saya timkan dengan mahasiswa atau dosen di Magister Ekonomi Syariah yang lainnya. Baik, Bu. Di pasca yang lain. Asalkan sanggup saja berkonsultasi dengan saya, maka akan kita bimbing, akan saya bimbing. Itu ya Pak Eko ya? Ya Bu, makasih Bu. Oke. Kesimpulannya bisa Bu ya? Ari. Kita bimbingan dengan Ibu Bu ya? Boleh, tapi utamakan yang ini dulu ya, utamakan yang filsafat ilmu dulu. Oh ya, siap Bu. Iya. Nanti kalau Bapak Ibu kelebihan artikel, misalnya yang satu sudah publis, sayang kalau tidak dipublikasikan lagi. Kenapa? Lebih dari satu, kenapa sih? Jangan, jadi tidak hanya sekedar memenuhi syarat untuk ujian tesis. Nah, Bapak Ibu pasti akan bangga ketika tulisan kita itu bisa dipublikasikan. Pasti akan bangga. Karena itu akan dibaca oleh manusia seluruh dunia. Karena itu dipublikasikan secara online, jadi bisa dibuka di perpustakaan secara umum di dunia ini. Kita sudah meninggal, tulisan kita tetap abadi sepanjang zaman, rekam jejaknya tidak akan terhapus. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Ya Bu, makasih Bu. Selamat memperbaiki dengan apa yang ya.
Iya, sama-sama. Selamat memperbaiki sebagaimana yang saya komentari tadi. Terima kasih. Kita tutup bersama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bisa anu, Kak? Habis Apanya? Saya foto dulu ya Bapak Ibu untuk Ya Bu, siap. Bu, untuk yang diskusinya kita di WA lagi Oke, ya Bu terima ya. kasih. Tidak kita lanjutkan. Hari ini tugas Bapak Ibu memperbaiki dulu. Ya, Memperbaiki tulisan artikelnya supaya seminggu akan datang sudah dikumpul sama Bilal. siap. Oh iya Bu, siap. Seminggu akan datang sudah dikumpul sama Bilal. Seminggu berikutnya saya membuat catatan-catatan. Kemudian 2 minggu berikutnya baru dilanjutkan diskusi, melanjutkan yang kemarin. Ya. Kalau tidak saya gini kan nanti tidak ada produk artikel dari Bapak Ibu. Loss begitu saja sampai selesai. Jadi harus Allahumma paksa seperti ini. Oke ya Bapak Ibu ya, terima kasih.